saudara-saudari Kristus, hari ini hari Minggu biasa ke-28 tahun liturgi B, dan Injil hari ini diambil dari Markus bab 10. Injil hari ini memberitahu kita kekayaan boleh jadi satu halangan untuk kita jadi murid-murid Kristus. Injil hari ini memberitahu kita satu orang kaya. Dia tanya Yesus bagaimana dia boleh terima hidup kekal. Dan Yesus jawab, kamu ikut undang-undang Allah. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh curi, tidak boleh jadi saksi palsu, tidak boleh tipu orang, hormat bapa mama dan lain-lain. Tapi itu orang kaya cakap, saya sudah buat semua undang-undang ini bila saya masih muda. Dan Yesus cakap kepada dia, ada satu lagi, mesti kau buat. Balik rumah, jual semua harta-harta, dan itu uang kasih orang miskin, dan datang ikut saya, jadi murid-murid saya. Dan itu orang kaya sedih, sebab dia banyak harta-harta. Dia tidak mau jual itu harta-harta dan kasih uang untuk orang miskin. Sebab itu dia tidak mau ikut Yesus. Dia tidak mau jadi murid-murid Yesus. Itulah kekayaan kita boleh jadi halangan untuk kita jadi pengikut Yesus, untuk kita jadi murid-murid Yesus. Lagi, bahagian kedua di Injil hari memberitahu kita mudah lagi, senang lagi. Satu unta besar masuk satu mata jarum kecil, mudah lagi dari orang kaya masuk kerajaan Allah. Terpenting, bahagian ketiga Injil hari ini. Kalau kau baca itu Injil panjang, ada bahagian ketiga. Bahagian ketiga yang terpenting. Bahagian ketiga memberitahu kita, Petrus tanya Yesus, kita sudah tinggal semua ikut kau, apa jadilah kepada kita? Yesus jawab, siapa tinggal rumah, tanah, papa mama, saudara-saudari, anak-anak untuk saya dan untuk Injil akan diberkati 100 kali lebih. Rumah-rumah, tanah, papa mama, saudara-saudari, anak-anak. Dan ini boleh jadi dalam komuniti Kristian. Sebab dalam komuniti Kristian, semua pun saudara-saudari kamu, semua pun bapa mama kamu, semua pun anak-anak kamu. Dan dalam komuniti Kristian, kita berkongsi dan bagi harta-harta kita, wang-wang kita, tanah kita, rumah kita dan lain-lain. Itulah gereja, komuniti cinta bersatu padu dan jadi satu tanda dan sakramentum untuk penyelamatan dunia. Itulah kita ada itu New Catechumenal Community, kita ada Covenant Community, kita akan BEC
basic ecclesial community, basic ecclesial community, dan lain-lain. Pembacaan pertama ikut tema Injil. Pembacaan pertama dari buku Kebijaksanaan, bab 7 ayat 7 sampai 11. Pembacaan pertama pun memberitahu kita, kau sembahyang untuk kebijaksanaan Allah saja, tahu kehendak Allah saja. Itu cukup. Itu lain-lain yang kamu tidak minta. Itu lain yang baik yang kamu tidak minta pun dikasih untuk kau. Pembacaan pertama itu sembahyang Solomon. Solomon tidak minta apa-apa. Dia minta satu saja, kebijaksanaan Allah. Dia mau kehendak Allah saja, mau tahu kehendak Allah saja. Sebab itu Allah gembira. Allah kasih dia kebijaksanaan dan supaya dia tahu kehendak Allah. Tapi yang ada Solomon tidak minta, Allah pun kasih. Panjang umur, kaya, nama, kuasa, dan lain-lain. Solomon tidak minta. Itulah untuk kita juga. Minta kebijaksanaan Allah saja, tahu kehendak dia saja. Itu lain, kau tidak minta, Allah pun kasih. Panjang umur, sehat, kaya, kuasa, nama, dan lain-lain. Dan untuk kita, kebijaksanaan Allah itu Jesus. Kalau kita ikut Jesus jadi murid-murid dia, kita akan dapat kebijaksanaan Allah. Dan itu lain akan dikasih untuk kita, sungguh pun kita tidak minta. Panjang umur, sehat, kaya, cantik, dan lain-lain. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur sembahyang minta kebijaksanaan Allah. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama kita sembahyang minta kebijaksanaan Allah. Bahagian kedua kita pun minta cinta Allah, kegembiraan Allah. Pembacaan kedua dari surat Ibrani memberitahu kita sabda Allah macam itu pedang, sword, boleh potong, 2 belah pun boleh potong. Artinya sabda Allah boleh jadi penyelamatan, tetapi sabda Allah pun boleh jadi penghakiman. Untuk orang terima sabda Allah, percaya sabda Allah, sabda Allah jadi penyelamatan. Untuk orang tolak sabda Allah, tidak percaya sabda Allah jadi penghakiman. Apa kita buat sekarang? Sembahyang. Tetapi bila kita sembahyang belum minta Allah untuk apa-apa, mesti kita terima Allah untuk semua, terutama untuk anaknya Yesus Kristus yang sudah mati bangkit kasih Roh Kudus. Minta Allah kasih kita Roh Kudus supaya kita boleh jadi murid-murid Kristus dan diberkati 100 kali lebih di kehidupan ini, dan kehidupan akan datang di surga, kehidupan kekal. Roh Kudus akan kasih kita kebijaksanaan
supaya kita tahu kehendak Allah. Dan itu lain yang kita tadi minta pun akan dikasih untuk kita. Panjang umur, sehat, kaya, nama, kuasa dan lain-lain. Dan Roh Kudus akan tolong kita percaya sabda Allah, terima sabda Allah, supaya kita dapat penyelamatan dan penyelamatan. Dengan kabar gembira ini, saya wish kau a happy and a blessed Sunday and a happy and a blessed week. Amen. Tuhan memberkati kamu.